Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di kelas daring. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik tentang kumpulan FR, soal-soal analogi. Oke, part 1 ya. Sebelumnya teman-teman jangan lupa untuk subscribe channel ini ya, karena subscribe itu gratis. Jadi untuk berkembangnya channel ini teman-teman harus subscribe dan subscribe. Jangan lupa juga bisa share ya ke teman-teman yang lain supaya yang lain juga bisa belajar ya bersama di sini. Oke, kita langsung saja ke soalnya ya. Yang pertama, jadi untuk analogi itu tipsnya adalah teman-teman itu memasukkan pilihan jawaban ke dalam soalnya, kemudian coba dibuat menjadi kalimat. Oke, kita langsung saja ya. Soal yang pertama, hukum penduduk. Jadi hukum digunakan untuk mengatur penduduk. Oke ya. Kita masukkan pilihan A, B, C, D, E. Demokrasi mengatur komunis. Kurang tepat ya, demokrasi komunis ini sama-sama jenis paham. Kemudian senjata mengatur damai. Kurang tepat ya. Kemudian kekang untuk mengatur kuda ya. Kekang digunakan untuk mengatur jalan kuda. Oke, bisa jadi bandit untuk mengatur polisi. Kurang tepat ya. Bandit ditangkap polisi ya, yang betul ya. Kemudian tiran despot ini juga kurang pas ya. Jadi jawabnya adalah yang C. Coba ya teman-teman, kalau teman-teman punya jawaban yang lain bisa komen di bawah ini. Kemudian soal berikutnya, epistemologi, kronologi. Oke, jadi ini logi itu biasanya berhubungan dengan ilmu ya. Kita cek dulu ya pilihan jawabannya ya. Keabadian sejarah ya, apakah epistemologi artinya keabadian, kemudian kronologi sejarah, kurang tepat ya, ini bukan. Kemudian epistemologi filsafat terapan ya. Memang ya filsafat itu berhubungan dengan epistemologi, tapi kalau terapan itu kronologi kurang pas ya ini. Kemudian kebenaran waktu ya, kebenaran epistemologi, kemudian waktu kronologi. Oke, ini bisa jadi ya jawaban yang C. Ruang waktu ya, ruang ini kurang tepat ya untuk epistemologi, kalau waktu memang benar ya ini. Jadi jawaban D kurang tepat. Kemudian masa lampau, masa depan. Oke, ini malah lebih jauh lagi ya, salah ya. Jadi jawabnya yang C ya teman-teman. Kalau teman-teman punya jawaban yang lain ya bisa komen juga di bawah ini. Oke, berikutnya afirmasi petunjuk. Jadi afirmasi untuk lebih kuatnya dari petunjuk ya. Afirmasi petunjuk ini sama ya. Afirmasi itu petunjuk yang khusus, petunjuk. Jadi selain petunjuk kita juga perlu afirmasi ya untuk menguatkan gitu ya. Kurang lebih seperti itu ya. Berkata menolak. Nah, berkata menolak kurang pas ya ini. Berkata bertindak ya. Supaya lebih kuat gitu ya. Mengikut melawan. Mengikut melawan ini terlalu kontradiksi. Konfirmasi rejeksi. Konfirmasi berarti aksi gitu ya, kurang tepat. Ditahan didenda. Jadi ditahan supaya lebih kuat lagi didenda. Oke, bisa jadi ya. Sama dengan afirmasi petunjuk. Kemudian keadaan relasi ini juga terlalu jauh ya. Jadi jawabnya adalah yang D ya teman-teman. Afirmasi itu sama dengan petunjuk, ditahan itu untuk lebih kuatnya didenda ya. Seperti itu ya. Jadi tidak cukup aja petunjuk tapi juga perlu afirmasi. Tidak cukup hanya ditahan tapi juga perlu didenda. Oke. Kemudian pengukuran evaluasi ya. Dilakukan pengukuran kemudian dilakukan evaluasi atau penilaian. Oke. Data kenyataan. Kurang pas ya ini, evaluasi kebijakan ya, evaluasi kemudian menghasilkan kebijakan. Oke, bisa jadi ya awal akhir ini sinonim, kurang pas, sebab akibat juga tidak. Data interpretasi, harusnya kalau dilihat dari soalnya ya, pengukuran kemudian dievaluasi. Kalau data bukan diinterpretasi ya, tapi dianalisis ya harusnya. Jadi jawabannya lebih yang ke B ya. Setelah pengukuran adalah evaluasi, setelah evaluasi adalah menghasilkan kebijakan. Oke, jawabnya adalah yang B. Nah, teman-teman kalau punya jawaban lain bisa komen di bawah ini ya. Kemudian kaku ramah. Jadi kaku lawannya ramah ya. Berarti ini lawan kata ya. Saturnus, Venus ini sama planet, kurang tepat. Swiss Alpen. Swiss itu ada pegunungan Alpen ya, bukan lawan kata. Nirwana sorga. Nirwana sorga ini sinonim ya, bukan. Allegro adagio ya, ini jadi sisi tempo ya. Yang satu tempo cepat, tempo lambat. Oke, sinonim ya ini. Bisa jadi jin setan. Nah, jin setan ini sama ya, sinonim ya, kurang tepat. Jadi jawabnya adalah yang D. Oke, ahli keagamaan seminari. Ahli keagamaan belajar di seminari. Kemudian taruna akademi ya. Taruna belajar di akademi. Oke, bisa jadi pasien belajar di rumah sakit, kurang tepat. Peneliti di perpustakaan, kurang tepat. Peneliti harusnya di laboratorium. Seniman konservatori juga kurang tepat. Hakim ruang sidang kurang tepat ya. Jadi jawabnya adalah yang A ya. Kemudian tulang ligamen. Ligamen itu adalah yang menghubungkan tulang dengan tulang ya. Kemudian senam pemanasan. Tidak ada hubungannya. Senam menghubungkan pemanasan, bukan. Otot dihubungkan dengan tendon. Oke, otot dihubungkan dengan tendon ya. Oke, ini jawabnya yang B ya. Lemak dihubungkan dengan sel, kurang tepat. Kemudian kuku dihubungkan jari, bukan
lutut dihubungkan dengan persendian, kurang tepat juga ya. Jadi jawabannya lebih tepat itu yang B ya teman-teman. Oke, silakan teman kalau punya jawaban yang lain bisa komen di bawah ini. Kemudian grafologi, frenologi. Kita lihat di sini ya, kalau ada kata logi itu biasanya nama-nama ilmu pengetahuan ya, seperti itu ya. Oke, kita lihat di sini. Sebenarnya ini cukup awam juga ya, grafologi, frenologi. Nah, tapi dari kata grafologi itu lebih ke grafik ya. Grafik itu lebih ke tulisan tangan ya teman-teman. Jadi saya jawabannya kalau nggak C atau D ya. Untuk yang option A, B ini jelas tidak ya. Nah, antara C sama D yang mana ya teman-teman? Freno, tengkorak, atau tapak tangan? Oke, jawabannya yang betul adalah yang B. Jadi frenologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang tengkorak ya, atau bentuk batok kepala ya, atau tengkorak ya. Oke, jawabannya adalah yang D. Kemudian garis bujur ya, ada garis, ada bujur ya. Kalau ada garis pasti ada bujur. Oke, jadi lebih ke pasangan gitu ya, pasangan atau sinonim gitu ya. Lawan kata gitu ya. Lempar, kalau ada lempar ada tangkap, kalau ada terbit ada terbenam, kalau ada absolut relatif. Ini sama ya, ini cukup membingungkan ya antara A, B, C. Kemudian panah, busur. Nah, ini juga bisa jadi ya, kalau ada panah pasti ada busur. Nah, kemudian busur, tombak. Kalau ini jelas tidak ya. Jadi antara jawaban A, B, C, D. Yang mana teman-teman yang lebih pas, yang masuk akal? Saya pilihnya yang D ya teman-teman. Jadi kalau ada garis pasti ada bujur, kalau ada panah pasti ada butuh busur. Nah, lebih ke situ. Oke teman-teman, kalau punya argumen yang lain bisa komen di bawah ini. Selanjutnya ya, insentif prestasi. Jadi kita dapat insentif karena kita berprestasi. Penghormatan jasa. Oke, kurang tepat ya ini. Kita dapat penghormatan karena prestasi gitu ya, kurang tepat ya. Hadiah karena pengabdian, kita dapat hadiah karena pengabdian. Oke, bisa jadi jawabnya yang B ya. Kebutuhan, pemenuhan kebutuhan ya, ini terlalu jauh. Hak kewajiban ini lawan kata. Motivasi karena kerja, kurang pas ya. Hadiah, motivasi jadi menghasilkan prestasi harusnya ya. Jadi jawabnya yang B ya teman-teman. Oke, jadi insentif, kita mendapatkan insentif karena prestasi, kita mendapatkan hadiah karena pengabdian. Oke, itu adalah soal berikutnya ya. Sangkuriang Sunda. Nah, ini berarti Sangkuriang adalah legenda ya, legenda di Sunda. Oke. Kalau di option A, Himalaya Nepal, Himalaya ada pegunungannya, kurang tepat ya. Enggak, India ini adalah sungai, kurang tepat. Oedipus Yunani. Nah, ini bisa jadi jawabnya yang C. Ranggawarsita itu pahlawan, Tenzing Tibet. Ini juga kurang ya. Jadi yang betul adalah yang C. Di sama-sama legenda Sunda, sukunya Yunani, berarti orang Yunani juga. Oke, thanks for watching teman-teman. Jadi banyak sekali ya soal-soalnya, benar-benar hot ini untuk soal analogi. Jangan lupa untuk subscribe. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.